Selamat pagi teman-teman. Saya baru selesai olahraga, menyapa teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Tuhan memberkatin bahagia. Amin. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi, Oma Opa. Apa kabarnya? Saya harap Oma Opa semua di dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan memelihara setiap kita ciptaannya dengan sangat luar biasa. Hari ini kita mau mendalami sebuah tema yang sangat menarik, yang tua, yang terpelihara. Namun sebelumnya, mari Oma Opa kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk bisa bersama-sama belajar, mengingat cinta kasih Tuhan, mengingat karya-karya Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dari kami masih muda sampai saat ini masa kami sudah memutih rambutnya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang baik ini. Kiranya Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa belajar bersama dan bisa kami lakukan, kami wujudkan iman percaya kami dalam hidup sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Oma Opa, hari ini kita mau belajar bersama membaca firman Tuhan bersama dari bacaan Yesaya 46 ayat 1 sampai 4. Yesaya 46 ayat 1 sampai 4. Yuk, mari kita membacanya secara bersama-sama. Siapkan dulu kita punya Alkitab dan mari kita buka bersama. Mari saya akan membacakan dari Yesaya 46 ayat 1 sampai 4. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa memutih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Oma Opa, kalau kita ditanya nih, apa sih tandanya hidup kita itu terpelihara? Kira-kira jawaban kita apa ya? Apa tandanya kalau hidup kita itu terpelihara? Coba saya pengen denger nih dari Opa Oma.
sayangnya kita nggak bisa ketemu ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk membuat sebuah kompilasi gitu ya, dari pendapat-pendapat lansia para usia indah tentang hidup yang terpelihara. Yang pertama adalah hidup tetap sehat, tubuhnya tetap sehat. Walaupun kalau dibilang sehatnya, ya sehatnya orang tua, bukan sehat seperti anak muda. Beda tentunya ya, karena usia juga pasti akan membuat kita semakin menurun. Kalau kita punya usia bertambah, maka kita punya kondisi tubuh pasti menurun. Nah, tubuh yang sehat itu ternyata juga menjadi tanggung jawab kita untuk memeliharanya. Apapun yang bisa kita jaga seperti makan, seperti olahraga, tidak malas untuk bergerak. Saya menjumpai banyak oma-oma yang bilang sharing gitu ya. Wah, saya berusaha untuk coba berjalan-jalan di dalam rumah saja. Walaupun bosan, walaupun jenuh, walaupun gak bisa jalan-jalan, tapi masih bisalah keliling-keliling di rumah biar ada geraknya gitu ya. Nah, ada juga oma yang mengatakan, oh saya mah jaga makan. Saya tuh waktu muda suka banget makanan-makanan yang berlemak, tapi sekarang sudah tidak bisa. Jadi saya jaga, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin, tidak terlalu berlemak. Itu juga menjadi cara kita menjaga tubuh kita sehingga tubuh kita tetap terpelihara. Nah, dengan begitu berarti kita harus menguasai diri kita dengan seoptimal mungkin oma opa. Karena kalau kita tidak menguasai diri, namanya lidah ya kan kepengen yang enak-enak, pengen yang gurih-gurih, yang asem-asem, manis-manis, asin-asin, tergantung selera kita. Nah, ketika kita mencoba untuk sama-sama menahan menguasai diri, kita tentu akan memiliki tubuh yang lebih terpelihara bahkan di usia lanjut sekalipun. Nah, ternyata bentuk hidup yang terpelihara itu bukan hanya dirasakan dalam tubuh kita, tapi juga di dalam pikiran kita. Bagaimana kita bisa menjaga pikiran tetap tajam? Ada loh oma opa yang usianya sampai 80 tahun masih suka membaca, mengisi teka-teki silang. Bahkan ada salah satu opa yang mengisi sudoku. Nah, pernah ada yang bermain sudoku nggak? Permainan yang di dalam kotak itu mengisi angka-angka gitu ya, dari 1 sampai 9, dan semua kotak harus diisi dengan angka 1 sampai 9, tapi tidak boleh ada yang double. Wah, itu betul-betul permainan yang mengasah otak oma opa. Tapi itulah cara kita juga untuk memelihara supaya pikiran kita tetap tajam. Termasuk juga ketika kita bisa berdiskusi dan mengusahakan diri terus untuk mengupdate diri kita dengan membaca, dengan menonton berita, ataupun membaca buku-buku yang bagus yang bisa membuat hati kita diperkaya oleh berbagai macam ilmu pengetahuan. Juga tentunya iman kepada Tuhan. Walau tidak bisa dipungkiri, namanya pertambahan usia akan membuat otak kita menyusut, tapi bukan berarti kita tidak bisa tetap berpikir kritis dan juga berpendapat ketika kita sedang berbincang dan berdiskusi dengan anggota keluarga kita yang lain yang masih muda. Karena saya sendiri seringkali masih suka bercakap-cakap dengan ayah saya yang terpaut usia 37 tahun, dan beliau masih punya cara pandang yang membuat saya kadang terkagum. Karena beliau masih banyak sekali membaca. Begitu juga dengan ayah mertua saya yang juga terpaut usia 36 tahun. Mereka semua sudah angkanya sudah di 7 ya usianya. Tapi saya mendapatkan begitu banyak hal yang berharga dari papa mertua saya, karena sampai usia demikian, walaupun dia punya keterbatasan mata,
ketika dia tidak bisa melihat, dia meminta istrinya untuk membacakan buku-buku kesukaannya. Atau dia meminta kami yang lebih muda untuk menginstal aplikasi-aplikasi buku-buku bacaan yang bisa didengar. Sehingga dia tetap terupdate Oma Opa. Dan disitulah saya melihat bahwa ternyata setiap orang yang sudah lanjut usia pun tidak boleh dianggap remeh. Karena ternyata para lansia, para usia indah tetap bisa berkarya, bahkan berpikir secara kritis dan membantu kita-kita yang masih muda. Nah, Oma Opa sekalian, bagaimana dengan kesehatan jiwa? Ini adalah kesehatan yang juga penting. Pikiran tidak kelihatan, ada di dalam benak kita. Jiwa juga tidak kelihatan, tapi jiwa juga penting sekali untuk diperhatikan kesehatannya. Bagaimana kita memelihara kesehatan jiwa? Setiap harinya biasanya dimulai dari hati yang bersukacita. Tapi ada kalanya kita susah untuk bersukacita ketika kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan. Jadi salah satu kriteria tanda bahwa jiwa kita sehat adalah rasa sukacita dan rasa syukur yang terpelihara di dalam diri kita. Bagaimana cara memeliharanya? Tentu kita juga perlu belajar untuk tidak terlarut dengan perasaan-perasaan negatif, terutama stres. Banyak orang tua, banyak orang lanjut usia yang mengalami stres. Mulai dari kejenuhan, mulai dari rasa sendirian, merasa kesepian, depresi, sampai akhirnya ikut memikirkan pergumulan-pergumulan yang dialami oleh anak-anak mereka. Tentunya bukan berarti Oma Opa kita tidak sayang sama anak-anak ketika kita mencoba untuk membuat anak-anak kita berjuang sendiri. Bukan berarti kita tidak peduli. Kita bisa tetap mendoakan mereka, tapi jangan sampai pergumulan anak-anak kita itu membebani kita. Kayaknya susah ya, namanya orang tua. Betul sekali. Dan saya juga merasakan sebagai orang tua, ketika anak saya susah, pasti saya susah. Nah, disinilah Tuhan mau kita mulai memilah. Kita memilah mana yang menjadi bagian kita untuk kita perjuangkan dan kita pikirkan, mana yang menjadi bagian dari anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita juga bisa bertumbuh berdasarkan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Kesehatan jiwa dapat diusahakan melalui keseimbangan hidup tentunya. Berkaitan juga tentunya dengan tubuh. Ketika kita selalu mencoba untuk melakukan medical check up secara rutin, itu membuat kita juga lebih tenang. Karena kalau kita nggak pernah melakukan medical check up, lalu kita merasakan sakit nih, misalnya di bahu, di kepala, kita nggak pernah tahu kenapa, dan kita juga malas untuk melakukannya, mencari tahu, kita bisa mendapatkan penyakit-penyakit yang tiba-tiba datang dan akhirnya bisa membuat kita susah dan seluruh anggota keluarga kita susah. Jadi Oma Opa, mari jangan takut untuk melakukan medical check up bila itu memang perlu, dan itu akan menolong kita untuk mengurangi resiko-resiko yang berbahaya yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mewaspadai kondisi tubuh, yang perlu diperbaiki kita perbaiki, yang perlu ditingkatkan, yang perlu dikurangi. Dengan menjaga tubuh tetap seimbang, tanpa sadar kita sedang membuat jiwa kita juga jadi seimbang. Karena tubuh yang sehat juga di dalamnya ada jiwa yang sehat. Bukan begitu Oma Opa? Nah, ketika kita perlu mencoba untuk ngecek semuanya, lakukanlah itu dari tekanan darah, berat badan, EKG jantung, mengecek gula darah kita, mengecek kolesterol kita, ronsen dada kita kalau perlu. Dan itu kita lakukan juga harus dengan sukacita, karena kita mengecek bukan sekedar untuk cari tahu saya sakit apa, tapi kita mengecek tubuh kita sebagai bagian dari tanggung jawab kita sama Tuhan yang sudah memberikan tubuh ini kepada setiap kita. Lalu jangan lupa Oma Opa, istirahat yang cukup. Memang kalau kita pikir makin tambah usia itu makin susah tidur ya. Mama saya, papa saya juga sudah mulai menyusut waktu tidurnya.
waktu tidurnya sudah semakin pendek ketimbang saya yang masih muda, apalagi anak saya yang masih kecil. Tapi kita perlu beristirahat dengan cukup. Bila oma opa memiliki waktu di siang hari untuk beristirahat, istirahatkanlah tubuh kita, istirahatkanlah pikiran kita. Mungkin malam hari susah untuk tidur, tapi sebisa mungkin ketika ada waktu untuk beristirahat, jangan lupa beristirahat. Kenapa? Karena ketika kita beristirahat dengan cukup, kita akan memelihara mood kita supaya kita nggak cepet menjadi marah, tersinggung, sedih, ataupun merasa perasaan-perasaan yang negatif. Dengan mood yang baik, kita akan terus melihat hidup kita yang sungguh terpelihara. Ungkapan syukur justru akan keluar lebih banyak lagi. Nah, lalu kita juga harus mencoba untuk menghindari mengambil tanggung jawab yang seharusnya dilepaskan. Tadi kaitannya misalnya dengan pergumulan-pergumulan anak-anak kita dalam mengurus cucu, salah satunya. Bukan berarti kita tidak boleh mengurus cucu, oma opa. Pasti setiap oma opa senang sekali bermain dengan cucu. Tapi ketika semuanya kita yang pegang, berbahaya buat anak-anak kita. Walaupun memang anak-anak kita sekarang sibuk, mereka harus bekerja. Mereka kadang-kadang dua-duanya harus bekerja. Bukan hanya ayah yang bekerja, tapi ibu juga bekerja. Dan anak-anak kita yang perempuan-perempuan juga sekarang memiliki posisi-posisi yang mungkin baik sekali di tengah pekerjaan mereka. Mereka punya posisi-posisi yang tinggi, yang akhirnya membuat tanggung jawab mereka juga lebih banyak. Tapi tentunya tanggung jawab mendidik anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Jadi jangan sampai nih kita oma opa yang jadi ikut pusing 7 keliling karena PR-nya cucu-cucu kita. Ketika PR-nya bikin gunting-gunting gitu ya, menempel, wah kita cariin ke guntingnya, kita cariin kertas lipetnya, kertas warna-warninya kita yang bikinin. Waduh, bukan saatnya oma opa, kita harus belajar untuk melepas. Karena dengan begitu kita sedang membuat anak-anak kita bertumbuh dan berproses menjadi orang tua yang sungguh baik. Jangan sampai itu membebani diri kita. Nanti kitanya ikut stres. Dan ketika kita stres, semua kondisi kita pasti akan mengalami penurunan. Nah, kesemuanya itu dapat dilakukan hanya dengan bantuan dan kekuatan dari Tuhan tentunya. Kita bisa terus memelihara hidup kita, memelihara tubuh kita, pikiran kita, jiwa, juga spiritual kita hanya dengan bantuan Tuhan. Disitulah oma opa, Tuhan menolong kita untuk memilih. Tuhan menolong kita untuk menerima kondisi kita yang memang sudah tidak mudah lagi, kondisi tubuh yang tidak lagi bisa diberi beban yang berat, pekerjaan bahkan yang tidak berat sekalipun seringkali juga sudah melelahkan kita, termasuk menerima organ tubuh yang sudah sulit untuk menyaring racun. Liver kita mau nggak mau nih, kita harus menjauhkan diri dari makanan-makanan favorit kita, misalnya soto Betawi gitu ya, atau soto tangkar. Ada mungkin oma opa juga yang suka makan durian, memang enak banget. Tapi tentunya semuanya harus di dalam porsi yang semakin sedikit. Karena tubuh kita yang menua membuat organ-organ yang bisa menyaring racun itu semakin melemah. Nah, ketika kita menggunakan kekuatan dari Tuhan untuk menerima kondisi kita, maka kita akan tetap merasa pemeliharaan Tuhan, dan kita juga terus berjuang untuk memelihara kehidupan kita sendiri. Lalu kemudian dengan kekuatan Tuhan kita juga menjadi pribadi-pribadi yang mau terus berusaha untuk memelihara sesuatu yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Taat sampai masa tua, karena kita sadar bahwa Tuhan juga mau kita maju walaupun usia kita sudah tidak muda lagi. Terus menyempurnakan diri dari waktu ke waktu. Kekuatan dari Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Seperti kata Paulus, nggak ada perkara yang tidak bisa kita lakukan. Sampai masa tua pun kita tetap bisa melakukan segala perkara selama kekuatan
diberikan oleh Tuhan. Jadi kita nggak boleh berhenti berusaha. Kalau oma opa kadang-kadang misalnya susah untuk jalan, bukan berarti udah saya nggak mau jalan lagi, kalau jalan nanti jatuh. Pasti ada trauma. Saya yakin oma opa kalau pernah jatuh pasti ada trauma. Tapi marilah kita berusaha, belajar menenangkan hati dan pikiran kita. Kita melawan rasa takut kita meminta bantuan dari orang lain, dan tidak malu untuk meminta bantuan. Kalau memang perlu, kenapa tidak? Kita bisa minta bantuan anak-anak kita, cucu-cucu kita, pembantu kita, suster kita. Supaya apa? Supaya kita terus bisa melakukan usaha-usaha yang membangun hidup kita. Terus berusaha adalah cara kita memelihara kehidupan kita juga. Dan yang ketiga adalah kekuatan dari Tuhan menolong kita untuk melepaskan rasa takut, melepaskan rasa gundah, melepaskan rasa jengkel, rasa marah, melepaskan segala sesuatu yang memang harus dilepas dengan iman. Melepaskan kekhawatiran yang mungkin melenggu hati dan hidup kita. Perasaan takut dan khawatir tentang apa yang terjadi pada anak-anak, pada cucu, bahkan pada cicit, perlu kita lepas. Bukan berarti tidak peduli, tapi dengan melepas sesuatu yang memang harus dilepas, membuat hidup kita tetap sehat, membuat kita tetap terpelihara. Ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut yang ditanam, ada waktunya menjahit, ada waktunya merobek, ada waktunya kita mengurus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tapi ada waktunya juga kita untuk melepas dan membiarkan yang dulunya kita urus dan kita dekap di hati kita, sekarang pergi untuk menjalani panggilannya dan berproses di dalam panggilannya itu. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk menjadi yang tua tetap terpelihara. Karena pemeliharaan tidak melulu datang dari orang-orang di sekeliling kita. Anak, pembantu, suster, tapi juga datang dari dalam diri kita. Yaitu ketika Tuhan memelihara hati, pikiran, jiwa kita, juga menolong kita memelihara tubuh kita. Selamat memelihara diri kita, karena Tuhan juga pasti akan memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Om Opa, yuk kita berdoa sama-sama. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu. Kami bisa merenungkan Tuhan firman-Mu hingga sampai masa tua. Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Engkau memelihara kami lewat banyak aspek, lewat banyak orang, terutama lewat diri kami sendiri. Kami mau Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus terpelihara, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami. Kami tidak pernah ditinggalkan dan akhirnya kehidupan kami menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang baik ini bagi kami belajar bersama. Kiranya Tuhan yang menolong kami mengusahakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah Engkau dengan kekuatan-Mu menolong kami untuk menerima kondisi kami yang memang tidak mudah lagi, yang memang tidak sempurna lagi, yang memang mungkin penuh dengan rasa sakit saat ini, penuh dengan keterbatasan. Tuhan menolong kami untuk berusaha melakukan yang terbaik lewat hal-hal kecil yang masih bisa kami lakukan secara mandiri. Tuhan yang menolong kami agar di dalam usaha itu kami mendatangkan segala sesuatu yang baik, bukan hanya bagi diri kami, tapi bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami dilihat sebagai teladan, kami dilihat sebagai inspirasi di dalam kelemahan dan keterbatasan kami sekalipun. Kami juga Tuhan ditolong oleh Tuhan untuk melepaskan. Ada kalanya kami memang harus melepaskan, sama seperti kami juga melepaskan zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh kami ketika kami buang air kecil ataupun buang air besar. Dan kami juga perlu melepaskan hal-hal yang buruk
yang mungkin bahkan mengganggu iman, percaya, pengharapan kami dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Jadi Tuhan, kuatkanlah kami untuk melepas racun-racun yang mungkin saat ini masih ada dalam hati dan pikiran kami, agar kami terus terpelihara dan menjadi lebih sehat dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bersama berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan pimpin mereka, berikan mereka sukacita, terutama pasangan mereka, anak-anak mereka, suster, pembantu yang ikut serta merawat sahabat-sahabat kami ini. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera dan ketekunan di dalam merawat sahabat-sahabat kami ini. Tuhan pimpin mereka Tuhan semua, berikan kesehatan, berikan hati yang lembut, karena memang juga tidak mudah untuk bisa mengurus, mendampingi, merawat orang-orang yang sakit. Tapi dengan kekuatan Tuhan, mereka dimampukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan seluruh anak cucu kami. Berikanlah seluruh anak cucu kami kesehatan yang baik, sehingga di tengah pandemi yang masih kami rasakan dan masih kami rasakan dampaknya yang begitu besar dalam hidup kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami tetap terpelihara. Mereka tetap berada di dalam keadaan sehat dan mereka juga tetap dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami menaikkan doa syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan memohon pertolongan-Mu senantiasa. Amin.